Halo semuanya, hari ini gue bakal jelasin tentang tonal dan teknikalitas. Kalau videonya kepanjangan, bakal gue jadiin beberapa part ya. How things going? You watching Fernando Gunsans YouTube channel. This is Fernando Gunsans YouTube channel. Oke, sebelumnya disclaimer dulu ya. Hari ini gue menjelasin tentang beberapa istilah audio juga. Pastinya ini versi gue. Gue jelasin ini buat di akun gue. Jadi kalau ada gue nge-review produk tuh kalian lebih mudah gitu mencernanya informasinya seperti apa gitu. Jadi gue bakal jelasin lah berbagai macam istilah-istilah kayak bass, treble dan lain sebagainya ya. Kalau kalian punya istilah-istilah sendiri atau ada informasi tambahan, silahkan bikin video sendiri di channel kalian. Kalau itu bermanfaat pasti akan gue refer tuh followers gue untuk nonton itu juga ya. Gitu. Jangan judge gue dari sisi ini pure buat consumer milih produk ya, bukan pro. Gue tidak punya sertifikat apapun perihal audio. Tapi ini gue bagikan untuk mempermudah orang choose produk-produk yang mereka mau sesuai dengan kebutuhan mereka dan selera tuningan, tonal ataupun teknikalitas yang mereka suka. Ya, pokoknya kalau lu ada informasi lebih bagus, lu punya bisnis tentang audio, lu punya sekolah audio, wah Fernando Gunsan masalah, nggak, bukan begitu caranya. Tapi kalau lu punya informasi yang lebih bagus, kasih tahu ke gue, nanti gue akan refer orang-orang yang nonton video ini untuk nonton video itu juga. Oke, let's start. Tonal atau tuningan, ini adalah indikator yang bisa lu lihat untuk menentukan jenis sebuah IM ataupun headphone ataupun TWS. Ini bisa diukur dengan graf, namanya frekuensi graf. Ya, mid range-nya, treble-nya, bass-nya, nanti gue jelasin itu semua. Ini adalah hal pertama yang pasti lu bakal langsung ngeh itu suara IM-nya gimana. Ya, lu akan kebayang, lu langsung tahu tuh, oh ini bassnya segini nih, gue gak suka. Oh, ini treble-nya terlalu perih, ini gue gak suka. Nah gitu, pokoknya itu lu bakal langsung kebayang. Tuningan tuh hal pertama, lu pasti bakal notice, lu bakal suka apa enggak. Dan dengan melihat frekuensi response graph, lu kira-kira udah tahu nih, lu cocok sama enggak tuh sama suaranya. 80% keputusan decision making itu dari tuningannya menurut gue. Ada beberapa inner monitor yang suaranya tuh luas, jernih, mampus, bagus gitu. Tapi aduh, sayang agak terlalu ngebas gitu buat gue gitu. Jadinya biasanya keputusan memilihnya itu tetap 80% tuningan, 20% teknikalitas gitu. Kayak soundstage-nya lah dan lain sebagainya. Nanti gue jelasin lagi. Ya, tuningan itu anggap aja kayak rasa ice cream. Ya, ini dijelasin juga sama Crinacle di website dia. Katakan yang paling gampang dulu aja, ada 3 lah ya. Yang EF neutral banget nih yang paling kiri ini. Gue pindahin dulu ke atas. Paling kiri bawah ini. Terus ada yang V-shape. Wah, seperti ini. Terus ada yang well balance aja. Kayak bassnya di boost sedikit, upper mid and treble di boost sedikit. Kalau neutral di boost gini sedikit. Kenapa nih nggak ada yang benar-benar truly flat? Karena kalau lu pakai speaker adalah measurement flatnya. Tapi kalau lu IM ataupun headphone, dia tuh mesti masuk ke telinga lu, ada kompensasi di ear canal lu, baik headphone maupun ear monitor. Yang mana kalau ini di bagian sini nggak di boost, ini rasanya nggak neutral, malah jadi hilang, jadi muffled gitu. Makanya neutral tuh ya kayak begini kira-kira. Ya, suara tuh seperti nyari dulu ya, preview tuningan itu seperti preview rasa ice cream. Jadi kalau gue bilang, gue ada es krim nih, lo mau coklat, strawberry apa vanilla? Terus lu bilang, oh gue nggak suka coklat, boleh deh vanilla gitu. Sama kayak IM, ada IM baru nih. Tuh ada IM baru nih, baru rilis KZ Castor misalnya. Oh iya, gue suka lo KZ, yang DeFi gue suka banget. KZ Castor bass itu seperti apa tuningannya? V-shape banget bro, bass head abis gitu. Wah, gue gak suka, gue sukanya balance. Nah jadinya seperti itu, lu bisa preview dulu, seenggaknya lu tahu, oh suaranya seperti apa gitu. Jadi lu bisa tahu selera lu sedemikian rupa sebagaimana ya. Di mana lu bisa ngelihat frekuensi graf ini, ada di mana? Nah ini ya, ini salah satu graf dari After Sound Review. Ada 4, ada Squeakling, dia ada di sini. Ini ada beberapa content creator, gue bisa liatin aja kali ya. Nih di sini di HBB Squeakling, di Squeakling ini ada banyak content creator di sini. Ada After Sound, ada Bad Guy Good Audio Review, Campfire, ada Super Review dan lain sebagainya. Ya banyak banget ini. Rikudo Goku lah siapa, banyak profil-profil mereka di sini. Mereka tuh bisa jadi setiap orang tuh nggak punya misalnya ada yang punya grafnya KZ Castor, oh ternyata di konten kreator yang lain ada yang nggak punya, ada yang punya Tin Hi-Fi C3, oh ternyata di konten kreator yang lain ada, di kreator yang ini nggak ada gitu. Jadi lu bisa cek aja di sini. Ini salah satunya adalah Squeakling ya. Terus ada lagi juga Sound Guys ini rata-rata dia itu TWS ya, wireless nih. Artings ini rata-rata headphone. Terus Crinacle. Nah, Artings ini dia grafnya nggak pakai IC coupler, seingat gue. IC coupler itu seperti apa? Pokoknya yang bentuknya begini nih. Yang kayak naik turun begini.
yang ada menggundungnya pasti di sini, neutralnya begini, berarti itu adalah pakai IC coupler yang ini nih 711 atau 60318. Ini alat ukurnya dia pakai apa? Nah itu yang ini. Kalau dia BNK type ini jadinya kayak lurus, landai begini. Nah ini nanti susah dijelasin ya. Jadi kita satuin ide dulu. Ketika gue ngomongin ini, gue pakainya yang IC coupler, yang mana dipakai di Aftersound, dipakai di Crinacle, dipakai di Crinacle juga ada sih yang BNK. Dipakai di Squeakling rata-rata sound guys ya. Jadi ini biar gampang aja. Mereka pakai satuan yang itu tadi IC coupler. Yang intinya tuh ada menggundungnya di sini. Nggak kayak lurus landai ke bawah atau miring lurus gini. Ya ini biar nggak susah aja gue jelasin ke lu nya. Ya, kalau misalnya ada tuningan yang sama, itu gimana bedainnya nih? Misalnya Manggir T2 sama Tin Hi-Fi C3. Bedanya apaan ngap? Bedanya adalah teknikalitas sama kualitas drivernya. Jadi rasa-rasanya dia lebih lebar. Rasa-rasanya lu bisa dengerin instrumen satu dan yang lainnya. Biola 1, biola 2, biola 3 tuh kepisah-kepisahnya tuh jelas di lu. Nah itu separasi namanya. Separasi imaging, terus soundstage rasa megahnya. Kayak nih musiknya dimainkan di dalam studio, bandnya manggung di dalam studio kecil, atau bandnya manggung di stadion GBK. Nah, itu rasa-rasa soundstage, kemegahan itu namanya soundstage. Nah itu nggak bisa didapetin hanya dari tuningan, dan itu dan si teknikalitas tuh nggak bisa diukur. Cuma kayak kita bisa bandingin, tapi nggak kelihatan aja gitu. Jadi cuma bisa dengerin pendapat orang aja gitu. Kalau ini sama ini bagusnya soundstage-nya betteran mana bang? Nah, itu cuma bisa dibandingin kayak gitu. Nggak bisa kayak ada grafik ini nggak bisa. Nah ini kalau ini kan kayak sama-sama well balance aja kan sebenarnya tuningannya, nggak beda jauh lah. Ini walaupun agak beda-beda 1 dB 2 dB mungkin di sini, tapi suaranya masih searah gitu. Cuma teknikalitas tadi gue bilang beda. Itu faktor apa? Faktor dari harganya, driver yang dia gunain, kualitas drivernya, jumlah drivernya itu berpengaruh. Driver tuh apa sih? Mesin yang ada di dalamnya itu, kayak speakernya tuh kualitasnya kayak gimana gitu, lebih dalam kah, lebih detail kah, knowledge kah, IST kah, planar kah, balance armature kah, balance armature-nya ada berapa kah. Nah yang kayak gitu-gitunya itu yang bisa ngaruh ke apa tadi, teknikalitasnya juga gitu. Driver quality-nya lebih bagus ya. Kalau rasanya sama, bedanya yang murah sama yang mahal apa? Kalau tadi kan dulu udah kebayang, lu suka strawberry, lu suka coklat, apa lu suka vanilla? Oh, gue sukanya coklat, strawberry sama vanilla gue gak suka, sama kayak IM, ya kan? Oh, gue sukanya neutral, nggak ada bass busnya sama sekali kalau bisa. Oh, berarti lu nggak bisa dikasih yang V-shape. Oh, lu nggak bisa dikasih yang bass head. Nah, katakanlah itu tadi udah tuningan. Sekarang ini teknikalitas. Katakanlah gue suka salted caramel, ada Gelato Secret, Häagen-Dazs, Il Vero. Mana yang favorit gue? Padahal kan lu udah tahu itu rasanya adalah salted caramel. Tapi kalau lu bisa lebih suka yang satu dibanding yang lain sih, itu adalah karena dari teknikalitasnya. Ya. Yang Häagen-Dazs manis banget, tidak ada rasa kriuk-kriuknya nih. Garam dan asinnya juga nggak berasa, katanya kan salted caramel. Teksturnya terlalu creamy, kurang lengket ketika ditarik, ketika di scoop gitu ya. Yang Gelato Secret ada crunch, ada crumble-nya, ada gurih-gurihnya, ada krenyes-krenyesnya ya. Ketika ditaruh di lidah, dia nggak cepet cair, jadi enak gitu. Tekstur es krimnya di mulut tuh masih berasa, nggak langsung jadi kayak air gitu. Gurihnya pas, asinnya pas, bahannya natural banget, nggak ada artificial aspartam, gula-gula manis yang nggak jelas gitu. Il Vero tidak mudah cair, manisnya manis banget, dominan banget. Dibuat dengan hidrogen sehingga rasa beku saat nempel lidah lain yang dari yang lain, kayak lebih menggelitik gitu mungkin di lidah. Sama kayak IM. Semua IM nih misalnya lu punya sama, tuningannya begini semua. Apa yang bikin beda? Ya itu tadi. Oh, ini jelas banget ya separasinya ya. Oh, yang ini tuh kayak lebih dalam ya, kayak atas, bawah, depan, belakangnya tuh lebih clean ya, lebih clear banget ya. Oh, yang ini lebih gebuk ya, lebih panci. Semuanya padahal bassnya sama loh, kuantitasnya. Tapi kualitas tendangannya, ibaratnya nih player pemain drumnya, itu nginjek kick drumnya itu lebih kenceng, lebih energik gitu, lebih punch ya. Oh, yang ini timbre-nya lebih bener ya, kenaturalan sebuah suaranya lebih pas ya. Apa itu timbre nanti gue jelasin mungkin di bagian teknikalitas. Tapi kurang lebih kenaturalan sebuah suara. Jadi ketika snare itu dipukul, tang, sesuai kayak snare beneran, tang, nggak jadi peng gitu. Natural banget ya. Nah itu yang bikin beda-beda itu teknikalitas. Jadi tuning dan teknikalitas. Tadi udah gue jelasin ya. Sekarang kita analogiin yang mana yang bass, mana yang low mid, mana mid bass, mana upper mid, mana high treble. Itu setiap kreator tuh bisa jadi beda-beda guys. Nih, ini dia sub bass di sini, mid bass di sini, lower mid range di sini. Tapi ketika kita pindah misalnya ke Hawaiian Bad Boy, dia beda lagi. Sub bass dia di sini dari 60 Hz ke bawah, mid bass dia dari 60 ke 300 Hz. Beda-beda.
Ini mids-nya di sini, upper mids di sini, treble dia tidak terpisah, upper mids dan treble dia gabung. Jadi kayak masing-masing orang tuh kayak kurang lebih agak beda-beda, tapi kurang lebih juga agak mirip-mirip. Tinggal tergantung aja konten kreator yang mana yang lu mau ikutin sebenarnya. Ini gue jelasin ya, sub bass itu gue kayaknya 80 Hz ke bawah itu gue bilang sub bass deh. Mid bass itu gue bisa bilang 80 Hz to 200 maybe. Low mid 200 to 500 Hz mungkin kalau ini gue mau pisah lagi ya. Tapi low mid atau mid bass kita anggap sama aja biar gampang, oke. Upper mid range mungkin dari 1 kHz ke atas, 500 kHz ke atas. High atau treble ini mungkin bisa jadi dari 8 kHz ke 10 kHz, 12 kHz, 10 kHz. Iya bang, kHz, iya ngerti. Tapi yang kayak gimana itu kHz? Ya kan? Lo bingung kan? Nah, kita masuk dulu. Anggap sama kayak gambar. Ini ada shadow, mid-tone, highlight. Ini bagian tercerah dari sebuah foto. Mid-tone ini biasanya bagian agak sedikit abu-abu. Atau cenderung, ini kita bukan ngomongin warna ya. Ini ngomongin kekontrasan sebuah gambar. Highlight itu bagian paling putih, paling terang. Mid-tone yang agak abu-abu, mana itu kayak anggap aja ini vokal, di mana itu di mid-range. Atau kulit wajah manusia. Lalu ada shadow. Nah, sekarang kita berangkat pindah. Biar lo gampang gua visualisasi ke foto nih. Oke, ini dia fotonya si Janet nih ya. Fotonya kayak gini. Ini yang tadi gue bilang. Bentar gue buka curve dulu. Nah, pokoknya ini gue bikin 3 titik. Cet. 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 Ya kan? Pokoknya ini bagian paling terang. Nih, highlight. Ini mid-tone, agak abu-abu sebenarnya ini kalau dari segi kontras ya. Itu mid-tone kita anggap vokal kalau di audio. Yang paling bawah, ini bagian tergelap. Nih bajunya dia. Nih bagian kanan sini. Itu informasinya kan gelap semua, ya kan? Nah sekarang gue mau ngebalancing nih ibaratnya. Biar ini menurut gue jadi lebih balance. Bukan EQ sesuai selera, yang mana kayak jadi V-shape gitu. Ini dinaikin. Terus ini dibeginiin juga gitu misalnya. Enggak, gue gak bakal EQ sesuai selera atau bakal jadi aneh-aneh. Gue rebalancing dulu ini. Ini apa kelihatan paling banyak? Highlightnya terang banget ini. Mungkin gue turunin ini. Turunin sedikit ya kan tuh. Tuh bisa diamanin gitu kalau raw mah ya. Terus ini mid-tone kita naikin. Biar apa? Biar kulit dia tuh nyala terang. Tuh. Oh di sini nih. Ini low mid-nya berarti nih. Karena kan di sini tuh ya. Informasi di sini tuh jadi keangkat. Tuh. Ya kan? Gue angkat. Ini gue angkat. Ini bisa gue angkat lebih sih harusnya. Bisa segini. Sub bass-nya gue kurangin. Biar tetap jelas. Biar sub bass-nya gak terlalu lemah. Jadi begini dong abu-abu gambarnya kan. Biar kontrasnya tetap dapat. Segini. Before and after. Tadinya begini. Sekarang jadi begini. Tadinya gelap banget. Sekarang jadi pas gitu. Oh ini bassnya pas nih. Jadi well balance. Nah itu. EQ tuh kayak gitu. Kalau lo mau EQ. Nanti ya gue jelasin lagi tentang EQ lah. Gampang. Nah sekarang kita pindah lagi ke audio. Nah kalau audio, nih gue jelasin tentang mana yang bass, mana yang treble, mana yang macam-macam lah ya. Ini musiknya seperti ini. Gue belum mikir dulu. Oke, sekarang lu dengerin bassnya doang. Ini sub bassnya aja nih, dari 80 Hz ke bawah. Itu, sub bass tuh gitu. Itu aja udah. Ya, kalau lu mau mid bass, gue jelasin lagi. Kita bikin namanya bell pass. Jadi high pass filter ditambah low pass filter. Kita fokusin sekarang di mid bass. Ini dari 80 hingga ke 200 saja. Ke sub bass lagi. Kayak gitu. Nah saran gue, ini baru gue jelasin sub bass sama mid bass aja ya kan. Ada beberapa lagu yang udah utamanya kayak EDM gitu udah pasti sub bassnya rata-rata banyak. Kayak lu dengerin apa ya mungkin Z gitu mungkin. Atau lu dengerin lagu pop kayak Dua Lipa aja gitu. Kayak rata-rata pasti sub bassnya tebel-tebel tuh sampai bawah gini dia pasti bakalan apa namanya bakalan masih gerak-gerak gitu, frekuensinya masih banyak banget.
Nah, sampai situ. Kalau lu dengerin kayak The Strokes yang album pertama kayak Is This Shit, itu sub bass boostnya nggak terlalu banyak dia. Jadi makanya fokusnya mid bass. Makanya ketika gue compare C3 sama EW200 lebih mid bass banget. Sub bassnya nggak terlalu berasa. C3 itu sub bassnya berasa banget. Walaupun nggak super duper boosted, tapi dia extend banget sampai ke belakang. Ya, itu mid bass, sub bass. Terus sekarang ke treble aja dulu deh, yang paling gampang. Biar lu bisa dengerin. Ini biasanya simbal isinya. Tuh ya, itu lu denger hi-hat, cek cek cek. Tidak di situ, ya. Nah, ini kalau dibikin lagi begini, nanti lu bisa, pokoknya lu latihan aja dengan bikin band pas gini. Ya, gimana caranya lu bisa, kayak gue tadi itu lu masukin lagu free copyright aja nih, sengaja gue pakai free copyright ya, biar nggak di take down. Masukin ke software DAW, Digital Audio Workstation. Bisa pakai, pertama ada Cakewalk. Atau kalau lu nggak mau pakai Cakewalk, lu bisa routing pakai SteelSeries GG. Jadi itu aplikasi EQ buat Windows juga, itu bisa buat lagu-lagu yang lu dengerin langsung lu play, langsung bisa lu EQ dan lain sebagainya. Audacity juga seinget gue free. DaVinci Resolve pun bisa free. Lu download lagu apapun, lagu yang lu suka di YouTube gitu, selama lu nggak posting lagi di YouTube kan sebenarnya aman. Terus lu taro di sebuah project, terus udah lu kasih plugin kayak gue tadi itu, ya. Kasih aja plugin nih satu di sini. EQ. EQ-nya bisa TDR Nova kalau yang gratis. Atau biasanya sih udah ada EQ-nya. Kalau kayak Cakewalk itu udah ada, DaVinci Resolve juga udah ada EQ. Terus lu bikin kayak gue tadi ini. Lu bikin namanya band pass. Jadi lu bikin filter ini biar lu lewatin. Lu mau fokus dengerin apa? Mid range 500 hingga 100 kHz itu kayak gimana sih? Oh kayak gini. Nah kenapa gue saranin bikin 2 filter terus fokus begini? Biar lu gak dengerin suara yang lain. Nah kalau lu misalnya begini, terus lu bikin bell EQ. Nah lu bikin gini, ya kan? Terus lu kayak lu geser gitu, lu nyari yang mana ya, ini frekuensi mana yang gue pengen fokusin ya. Misalnya lu pengen dengerin mid bass, misalnya lu pengen dengerin sub bass, ini di 60 Hz. Lu masih ada suara yang treble-treble ini, lu bingung kan yang mana gitu. Kalau masih newbie pasti bakal bingung. Jadi enaknya di band pas gini, udah filter lu dengerin. Gitu. Ya ini latihan aja buat lu bisa dengerin mana sub bass, mana treble, mana upper mid range ya kan. Jadi ketika gue bilang IM-nya nih, Tin Hi-Fi C3. Tin Hi-Fi C3 itu well balance, ya dia sub bass boost-nya nggak terlalu banyak, sub bass-nya dalam, berasa ya. Berarti gue bilang sub bass itu dari 80 Hz ke bawah, itu berasa. Tapi dia ada cut di 10 kHz, yang mana itu ngebikin dia jadi warm. Nah, 10 kHz kayak apaan? Lu nggak tahu kan? Nah, lu bikin kayak tadi itu. Nah, ini dia, tadi gue bilang, ini di bagian 10 kHz, mungkin sekitar sini, ya. Ini tuh dia agak mendelep gini. Nah, makanya ada kesan warm. Jadi ketika dia di boost, itu suara S's biasanya sibilance nggak terlalu banyak, sama suara simbal juga nggak terlalu nyerang. Ya walaupun dia ada boost lagi di sini, seinget gue ya. Kita lihat lagi deh ininya grafnya mana tuh. Nih kayak gini dia tuh. Tapi itu dia ada dip nih di sini 10 kHz nih, dip yang warna biru ini ya. Tuh, makanya gue bilang gitu. Dia adalah EM balance tapi warm karena ada 10 kHz di cut gitu, ibaratnya gitu. Oh, dia upper mid range-nya agak lumayan boosted ya. Jadi vokalnya lebih kedengeran jelas, utamanya di 2 kHz tuh 5 kHz kayak gini. Kayak apa tuh 5 kHz, 2 kHz? Nah, tadi lu buka SteelSeries GG, Cakewalk, Ableton, kayak Audacity, kayak DaVinci Resolve, kayak lu kasih EQ, lu fokusin suaranya di situ. Minimal at least buat tahu aja. Tapi nanti kalau lu udah punya IM mah, ketika lu mau beli sesuatu yang baru, lu udah suka banget nih sama Tin Hi-Fi C3, gue mau up lu mau cari yang tuningan sama, tapi lu pengen yang agak treble-nya agak naik dikit nih. Nah ini kan gak mungkin lu manggil itu. Mungkin yang treble-nya naik dikit apa? Misalnya EJ07M gitu. Misalnya lu cek di Quick Link aja bisa. Di content creator kan banyak nih. Misalnya EJ07M. Sama Tin Hi-Fi C3. Ya, misalnya aja nih ya. Ini gue gak tahu. Ini kayaknya sih gak searah. C3 nih. Oh masih agak searah. Tapi mid bass-nya dia, gebukan punchiness-nya itu yang di boxikinya nggak dapat, tapi jadi dapat tuh Let's Shower, tapi kayak kayu dari kick drumnya itu kurang berasa gitu di sini. Makanya di sub bass rumble-nya doang dapat banyak, dalamnya doang dapat, tapi dia nggak dapat. Ya, tapi suaranya masih searah. Nah, dan dia ada ngecering-ngeceringnya lagi di sini.
Dan karena dia pakai EST ataupun electrostatic driver ya kalau nggak salah ya, itu dia lebih jernih menurut gua, jauh lebih jernih. Tapi dia lebih ngebas sub bass-nya karena mid bass-nya punch-nya nggak terlalu banyak, tapi dalamnya bawahnya dapet. Tapi ini masih agak searah, walaupun tidak searah di mid bass-nya. Nah, kebayang kan? Gue jelasin lagi, ya pokoknya IM murah, mau drivernya tuningannya sama, tidak akan bisa sama IM mahal. Karena dia pakai driver bagus, sama kayak HP smartphone. Kalau compare sama kamera mirrorless, yang mana sensornya full frame, misalnya A7, wow, sama HP Redmi gitu misalnya. Ini, yang kiri ini, mau lu EQ kayak apa juga nggak bakal sama yang kanan. Ya, gue buktiin. Ini mau di EQ kayak apa juga nih? Shadow dinaikin, giniin, exposure, udah noise, distorted mungkin, gambar detailnya tetap nggak dapet, lu nggak bakal dapet kalau lu pakai driver bagus atau dalam hal ini kamera bagus, mirrorless ya. Ini udah enak, udah bagus, udah detail, udah cakep. Ini mau lagi EQ lagi bisa, nih ya misalnya gue tadi agak terlalu magenta, gue kesiniin, biar warnanya tetap natural gitu. Oh ini terlalu gelap tadi, lu mau terangin dikit bisa, terlalu shadowy, terlalu gelap gini bisa, shadow dinaikin. Apa itu tadi shadow? Bassnya misalnya, biar nggak terlalu banyak bassnya, terlalu gelap gini, dinaikin. Biar mid range-nya lebih kelihatan, atau tonality vokalnya, kulit wajah orangnya kelihatan, kayak gitu. Jadi tidak bisa, murah nih, KZ, misalnya KZ apa gitu, sama 64 audio misalnya tuningannya sama. Iya, tuningannya sama, tapi kuantitas tadi aja, kuantitas frekuensi tadi. Tapi detail, separasi, ini sama-sama terang gue bilang ya kan. Sama-sama terang nih, shadow-nya juga sama-sama dapet nih. Tapi kok lebih enak yang gini ya? Ya itu tadi, driver bagus itu tidak bisa bohong guys. Jadi lo harus beli yang lebih mahal emang kalau mau shift itu gitu. Makanya saran gue ya, itu tadi kan, kalau audio itu searah. Hingga 5 juta tuh maksud gue masih searah lah. Ketika lu beli yang mahal makin oke. Tapi ketika 40 juta ke 60 juta, nah itu udah gak terlalu berpengaruh banyak gitu. Atau dari 5 juta ke 8 juta, itu juga mungkin gak terlalu, perbedaannya gak terlalu signifikan. Tapi kalau lu dari kayak 200 ribu ke 2 juta, udah lumayan signifikan itu. Perbedaan drivernya udah lumayan berasa ya. Nah jadi gue kasih contoh lagi nih ya. Premis 1, Nanda bulan ini mau beli IM. Dia sukanya balance. Artinya sub bass-nya di boost, upper mid range-nya di boost, tapi nggak terlalu banyak, nggak V-shape gitu ya. Nih, nggak kayak gini. Ini kan ekstrim banget ya kan. Cas. Dia sub bass-nya di boost, upper mid range-nya di boost, tapi biasa aja. Nggak usah lebay. Tapi Nanda juga nggak suka neutral. Yang mana nggak ada bass boost sama sekali, ini nggak enak bagi Nanda. Oke, Nanda sudah mengetahui dirinya seperti apa, identitasnya seperti apa, dia sudah mengerti rasa ice cream seperti apa yang dia suka. Ya, premisnya Nanda bulan ini mau beli IM, dia sukanya balance ya. Tadi udah gue jelasin balance. Premis 2, bulan ini ada IM baru, Etimotic ER4XR neutral dan ada Manggir T2 balance. Kesimpulannya, ya Nanda beli Manggir T2. Udah tahu Etimotic grafnya seperti ini. Ngapain dibeli? Walaupun lebih mahal tapi kan nggak sesuai selera lu. Misalnya lu saat ini pakainya Tin Hi-Fi C0 gitu. Tiba-tiba lu ada budget 3 juta, 4 juta misalnya. Lu mau upgrade ya kan. Etimotic nggak mungkin jadi pilihan lu. Orang lu sukanya balance gitu misalnya. Kecuali lu sukanya memang tetap neutral, yang bassnya nggak terlalu banyak. Oh ya udah ambil Etimotic, nggak masalah. Nanda sukanya balance saat ini pakai Tin Hi-Fi C3, mau upgrade ke yang masih sama arahnya budget 1 juta. Bulan ini ada 2 IM baru 1 jutaan, 7Hz Legato sama SIMGOT EM6L. Kesimpulan, Nanda beli ya SIMGOT EM6L. Harman, bassnya tetap di boost, ya kan? Masih searah sama Tin Hi-Fi C3 tuh. Lihat tuh yang ungu sama yang biru itu kan masih searah nih tuh, ya. Oh Legato, bassnya mid bassnya dari mid range ini sudah di boost naik langsung dia. Jadi ini bassnya udah ngaruh bleber ke vokalnya. Jadi ya ini gue tidak rekomendasi buat diri gue sendiri. Maksudnya ketika ini dalam kasus premis yang di atas ya. Jadi lu gampang. Jadi lu cobain beberapa tips dari gue nih ya. Lu cobain beberapa. Kayak misalnya neutral tuh kayak Tin Hi-Fi C0. Terus lu punya KZ-Defi yang agak balance, too bright. Terus ada Tangzuan R yang balance, too warm, agak warm. Treble tuh bisa warm bisa bright. Nah tadi gue lupa bilangin lagi. Gue jelasin dikit deh. Treble itu bisa bright, bisa warm. Jadi kalau misalnya treble itu banyak, yaitu bright. Terlalu terang, terlalu cerah, terlalu perih. Tapi kalau treble-nya warm, itu diturunin. Jadi treble itu agak darker, agak gelap gitu. Kayak gini. Ini kan, nah ini bright banget. Nah ini warm. Nah gitu, ibaratnya kayak gitu. Ya. Tadi.
Ya, jadi saran gue tadi lu koleksi beberapa IM kayak misalnya T9 C0 itu agak neutral, ataupun Salnode Zero yang pertama itu juga agak neutral ish. Terus ada KZ-T5 atau Tangzuan R, itu Tangzuan R tuh balance warm, KZ-T5 itu balance agak bright dikit. Terus ada yang bass head atau yang agak V-shape kayak KZ Castor. Terus Esgor Adonis. Jadi lu kebayang minimal tuningannya, lu kebayang oh begini. Nanti ketika ada yang baru, lu tinggal buka graf. Kalau dia populer sih biasanya ada grafnya. Kalau IM yang nggak populer amat biasanya jarang ada grafnya. Di Squigling, di Crinacle, lu cek. Nanti lu compare. Oh ini sesuai nih sama yang gue mau nih, masih searah. Atau oh di IM yang sekarang gue punya Tin Hi-Fi C0 tuh agak kurang ya bassnya. Kalau gue upgrade ke Tin Hi-Fi C3, apakah itu bakal lebih berasa ya bassnya Bang Nanda? Nah, lu bisa cari sendiri di sini, ya kan? Gue kenapa lu nggak bikin juga Bang? Bang, lu kan content creator audio, kenapa lu nggak bikin begini? Repot, gue nggak ada waktu. Gue mending appreciate kreator lain. Gue selalu bilang nih, After Sound punya, Bad Guy Good Audio Review punya, Crinacle punya. Mending kita appreciate juga mereka yang suka bikin inian juga, ya, graf juga. Tuh, ini kan Tin Hi-Fi C0 nih. Ntar gue pindahin. Dia bassnya segini, ya kan, dari 150 Hz ke bawah dia segini. Lu butuh di sini tuh kayaknya naik lagi lebih enak deh. Apalagi drivernya C3 lebih bagus daripada Tin Hi-Fi C0. Lebih lebar soundstage, teknikalitasnya lebih bagus lah. Teknikalitas sudah naik, bassnya pun sesuai dengan selera lu misalnya, karena lu pengen ini naik. Ya udah, cocok lah udah. Sesuai dah lu ya kan. Pas banget itu semua, ya kan? Ya udah, lu bisa kebayang, oh dari sini, oh naiknya segini, kayaknya cocok deh. Tapi lu juga nggak pengen naiknya ke segini, misalnya, wow nggak pengen gue naiknya segini bro, kebanyakan bro. Nah makanya cobain dulu yang balance kayak si itu tadi, si C0 itu tadi. Nah ini kalau misalnya lu pengen ngecek target, ya target gue sih sebenarnya balance kurang lebih sama Bad Guy ini. Target dia tuh kayak gini, titik-titik ini target dia. Ini menurut dia enak tuh segini, kurang lebih gue sama. Gue bisa menikmati semuanya, tapi mostly gue paling suka balance dibanding neutral dan bass head ataupun V-shape. Gue suka balance warm. Jadi itu, ini upper mid-range di boost, sub bass boost di boost juga, tapi sininya jangan terlalu ngecering kalau bagi gue sih, biasanya begitu kalau pilihan gue. Ya, mudah-mudahan mengerti semua yang gue jelasin hari ini ya, karena juga beberapa instrumen tuh nggak semuanya ada di frekuensi tertentu, kayak tadi gue bilang cymbal ya, terus access, terus nafas-nafas, breath, detail vokal itu biasanya ada di higher frekuensi. Bass gitar, kick drum itu ada di lower frekuensi. Piano ini rata-rata salah satu yang banyak ada di mana-mana, dia ada di low ada kalau note-note rendah, terus dia di mid range ada buat note-note yang mid range ish, presence-nya ada buat di note-note yang agak tinggi ya, piano kayak begini tuh dia cover semuanya tuh. Kalau vokal ya di sini tuh ada di sini banyak lah. Jadi ya dipelajari dengan cara nggak usah teoritis, udah kayak tadi lu buka EQ, lu geser-geser bikin band pas, lu pasti bakal langsung mengerti. Ya, semoga teman-teman paham ya tentang apa itu frekuensi-frekuensi yang tadi udah gue jelasin. Gue mohon ini jangan dikutip untuk, wah kata Bang Nanda tuh begini, harusnya dia yang paling bener. Enggak, ini gue review biar ketika, ini gue jelasin biar ketika gue review, gue jelasin tentang produk-produk yang gue pakai, lu juga kebayang, ya kan? Lu kebayang nih, maksudnya Bang Nanda, ini mid bass apaan sih? Treble tuh yang mana sih? Upper mid range yang mana sih? Ya di situ tadi. Kalau gue salah atau apa, lu punya informasi lebih benar, lu punya pusat edukasi seputar audio, lu punya tempat les, lu punya studio, lu seorang audio engineer yang bikin kelas dan lain sebagainya. Menurut lu bisa ngajarin juga lebih bagus lagi, lu bikin aja channel YouTube sendiri. Nanti gue refer ke situ. Ya, kalau ada kekurangan, tambahan pasti gue akan refer. Oh, si After Sound tuh bagus loh, dia punya graf. Oh, gue tinggal support seperti ini. Guys, kalau mau sekolah lu ada loh pendidikannya audio. Oh, ya mas, dari mana? Dari SAE, boleh nggak mas? Ini dikasih tahu info kalau kita punya sekolah ngajarin bla bla bla. Ada juga short course-nya kalau nggak mau kuliah. Oh oke. Thank you ya SAE, nanti gue sampein. Gitu. Pokoknya gitu aja. Jangan judgmental, jangan merendahkan orang, jangan pakai informasi ini untuk hal-hal yang enggak. Pokoknya be curious, not judgmental. Ya, thank you so much for watching. Kalau menurut lo informasinya berguna, boleh banget Saweria ada di sini. Lu support gue biar gue bisa beli IM baru lagi untuk di review. DAC lagi buat gue review. Nanti gue bahas tentang DAC di next video. Gue bakal bahas tentang teknikalitas ya. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Silahkan ditonton, di subscribe juga videonya di Saweria juga, biar ngebantu akun ini biar kembang lebih bagus lagi. Thank you so much for watching. Bye bye.